pihak pengurus masjid lah yang mengelola, mengurus uang zakat dan amal dari warga. Nah, sekarang kenapa jadi Bu Salma? Oh, begini Pak. Tujuan saya, kalau kita tabung di bank, uangnya kan akan lebih tersimpan ya, dan juga akan mendapatkan bunga. Syukur-syukur kalau ada lebihnya bisa kita buat deposito. Tapi dari mana bisa kami tahu kalau uang yang ada di rekening tersebut benar-benar disalurkan untuk yang membutuhkan? Itu sih Bapak tidak usah khawatir. Pasti setiap bulan akan saya berikan laporan keuangannya langsung kepada ibu-ibu. Yang penting program ini bisa jalan saja dulu, supaya orang-orang yang membutuhkan bisa tertolong. Gimana? Ibu-ibu setuju? Setuju. Ya, kalau gitu langsung aja ya. Bisa tolong dibagikan? Nanti bisa langsung setor ke rekening ini ya Bu ya. Ibu-ibu, rencananya saya ingin membangun panti asuhan di desa ini. Alangkah baiknya kalau kita punya tempat sendiri dan bisa merawat sendiri anak-anak yang kurang mampu. Silakan dibaca anggarannya. Bu, tapi kan tanah di sini mahal loh, Bu. Terus belum lagi beli bahan bangunannya. Iya, saya mengerti. Tapi tadi malam saya sudah diskusi sama suami saya nih ya. Jadi gini, uang sedekah dan amal kita pakai untuk biaya awal. Iya kan? Nah, nanti insya Allah kalau ibu-ibu rajin sedekah nih, pembangunan panti asuhannya akan cepat, Bu. Tapi bukannya uang sumbangan untuk disalurkan ke panti asuhan, Bu? Iya, Bu. Iya, saya ngerti. Tapi sekarang gini deh ya, Bu. Pilih mana? Kita punya tempat sendiri atau kita kasih sumbangan? Iya kan? Nah, biaya operasionalnya kita pakai dari uang sedekah nanti. Bulan kemudian sampai panti asuhannya jadi besar. Sekarang mungkin memang berat. Tapi kalau sudah jadi, Ibu bisa bilang, saya yang ikut andil bangun panti asuhan ini. Hah? Bangga dong, Bu. Iya dong. Desa kita punya panti asuhan sendiri, hasil ibu-ibu loh. Iya kan? Saya juga setuju, Bu. Kalian memang bodoh. Sampai kapanpun panti asuhan itu nggak akan jadi. Begitu aku dapat bunga deposito dari uang kalian, aku tinggal kembaliin duit kalian. Hasan, kita belajar ngaji. Hasan nggak mau, Abah. Hasan lagi malas. Papa ngaji aja sendiri. Hasan, jangan ngomong kayak gitu. Yang namanya ibadah dan agama itu yang utama. Kita belajar ngaji. Ayo. Hasan nggak mau, Abah. Hasan nggak mau, jangan dipaksa. Ini ada apa sih ribut-ribut? Papa maksa-maksa Hasan ngaji. Hasan nggak mau ngaji. Pak, Hasan capek baru pulang, nggak usah dipaksa-paksa lah. Loh, aku nggak maksa. Aku cuma ngajarin Hasan ngaji. Emangnya nggak boleh? Itu namanya maksa. Salma, Hasan itu masih kecil. Dia itu seharusnya dibekali dengan nilai-nilai agama yang kuat. Pak, kalau Hasan nggak mau, jangan dipaksa. Dia berhak milih apa yang dia mau. Emangnya semua orang harus baik kayak kamu? Enggak kan? Makanya nggak usah so baik. Hasan, mau ikut mama nggak ke mall? Beneran, Mah? Beneran, tapi peluk dulu mama. Asik. Atik. Ya udah, biar papa aja ngaji sendiri ya. Bu Salma, tampaknya beberapa bagian dari masjid kita ini harus direnovasi. Masa sih Pak Ustadz? Kayaknya masih bagus deh. Nggak usah renovasi lah, biayanya mahal loh Pak Ustadz. Saya bukan bermaksud boros, Bu Salma. Tapi ada beberapa bagian yang catnya sudah pudar
harus dicat lagi. Kemudian di tempat wudhu, pipanya sudah bocor. Kemudian sebagian kerannya juga ada yang longgar, nggak bisa tutup. Airnya bocor terus. Belum lagi Kalau menurut saya sih ya Pak Ustadz ya, apa yang masih bisa dipakai udah pakai aja lah Pak Ustadz. Jangan boros-boros Pak Ustadz. Ingat, mubazir. Bu Salma, bukankah kita punya uang di rekening yang Ibu Salma buat? Saya rasa warga juga setuju kalau uang itu kita gunakan untuk merenovasi masjid. Ya memang kita punya uang, tapi kan sekarang kita lagi bangun panti asuhan. Biayanya aja udah berapa Pak Ustadz? Masa harus renovasi masjid lagi? Gini aja deh, Pak Ustadz sabar aja, ya. Ya udah Pak Ustadz, saya masih buru-buru nih, udah sore. Sabar aja Pak Ustadz ya. Bu Salma, maaf Bu, bukan kami lancar, tapi kenapa ya Bu? Kenaikan gaji buat kami berdua ini yang kami terima kecil sekali ya Bu? Iya Bu Salma, padahal yang saya dengar dari warga, iuran kenaikan untuk sampah dan keamanan itu cukup banyak Bu. Kenapa yang kami terima cuma sedikit? Tenang, kalian tenang aja ya. Kalian jangan salah sangka sama saya. Sisa kelebihan iuran sudah saya tabungkan di bank. Pasti kalian nggak punya tabungan kan? Nah iya, udah saya duga. Nah makanya saya tabung di bank. Jadi gini, kalau kalian nabung di bank, kalian tuh dapat bunga lumayan buat tambahan. Lagi pula itu adalah sebagai dana simpanan kalau ada apa-apa nantinya. Bu, bukannya lebih baik diberikan langsung kepada kami Bu? Lagian, kalau mau menabung, biar aja kami menabung sendiri Bu. Ibu mah nggak usah repot-repot menabungkan uang kami di bank. Iya, Mbak? Iya. Oh ya jangan, namanya juga uang tabungan. Udah, kalian tenang aja. Kalian percaya aja sama saya, ya? Udah untung dinaikin gajinya. Masa mau diambil sendiri semua? Enak aja. Aku juga harus dapat bagian dong. Pak, Oh iya Bu, ada apa? ini rumah dijual? Oh enggak Bu, kebetulan saya dapat tugas dinas di luar kota. Jadi untuk beberapa hari rumah ini kosongkan untuk ke depan. Kebetulan. Daripada rumah ini nggak dipakai, mending pura-pura jadiin panti asuhan. Gak perlu rugi sampai beli tanah segala. Oh, bisa disewa, Pak? Oh boleh Bu, itu satu rezeki buat saya Bu. Ya, semoga jadi rezeki buat saya juga ya, Pak. Semoga 3 bulan aku udah bisa kumpulin uang banyak dan bisa kabur keluar kota. Kamu mau bikin panti asuhan bohongan? Nah, iya. Setiap bulan kan kita dapat setoran iuran dari warga kan buat bangun panti asuhan itu. Ya kan? Padahal panti asuhannya cuma aku sewa. Setelah duitnya kumpul banyak, baru kita kabur keluar kota. Pintar ya? Enggak, Salma. Itu namanya kriminal, aku nggak mau. Kamu sama aku apa bedanya? Selama ini juga kamu cuma diem aja kan? Ngaca dong, jangan pikir kamu lebih suci dari aku. Salma, aku nurutin kamu karena aku nggak mau cerai sama kamu. Tapi ini udah kejauhan. Aku nggak mau, Salma. Ini nggak lucu. Terserah. Tapi aku cuma minta kamu siap-siap. Maksud kamu apa? Siap-siap. 3 bulan lagi aku sama Hasan bakal ninggalin kamu. Salma, jangan. Jangan, Salma. Jangan misahin aku sama Hasan. Aku nggak misahin kamu. Kamu yang misahin diri kamu sendiri. Kamu nggak mau pisah sama Hasan? Hah? Turutin perintahku. Semuanya. Oh iya, untuk mempercepat pembangunan panti asuhan ini, rencananya saya ingin mengadakan bazar amal yang diadakan di halaman masjid. Nah, hasil penjualan semua barang-barang itu akan saya masukkan ke rekening amal kita bersama. Gimana? Setuju kan? Alhamdulillah. Ya Allah, apa yang istri hamba lakukan sungguh keterlaluan. Jauhkanlah dia dari laknat-Mu ya Allah. Bu, saya mau ambil tabungan saya, Bu. Saya lagi butuh uang buat persiapan anak saya mau masuk ke SMP, Bu. Waduh,
uangnya udah saya masukin ke deposito tuh Pak, nggak bisa diambil. Terus bagaimana dengan anak saya, Bu? Saya dan istri saya sudah tidak punya uang lagi, Bu. Pak, Bapak kan orang miskin ya. Itu anak ngapain pakai disekolahin tinggi-tinggi? Mendingan juga bantuin Bapak nyari duit, ada hasilnya. Saya tidak mau anak saya bodoh seperti saya, Bu. Saya cuma tamatan SD. Saya ingin anak saya melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi, Bu. Apa saya harus meminjam uang sama ibu? Waduh, minjem saya juga lagi nggak punya duit, Pak. Gini aja deh. Gimana kalau anak Bapak masuk SMP-nya ditunda dulu? Ya minimal setahun lah. Nanti kan kalau udah setahun tuh depositonya udah ngasilin bunga, Pak. Baru bisa diambil, ya. Ya udahlah, Pak. Mohon pengertiannya aja. Ibu-ibu, saya ada kabar gembira. Apa Bu Salma? Tebak berapa penghasilan kita dari bazar amal hari ini? Berapa? 15 juta. Nah, rencananya mau saya langsung setorkan ke tabungan amal kita. Setuju nggak? Setuju banget ya, setuju. Gimana? Gini Bu Salma, kedatangan saya di sini mau minta tanda tangan Ibu untuk perizinan pembangunan pabrik kami. Waduh, kalau soal itu sih saya kayaknya nggak bisa kasih izin ya Pak ya. Kok nggak bisa Bu? Ketua paguyuban yang lalu bilang nggak ada masalah Bu. Gini aja deh Pak. Bapak mau saya bantu? Ada harganya Pak. Saya minta 10% setiap bulan dari keuntungan pabrik yang Bapak. Gimana? Waduh, kalau begitu kami yang rugi Bu. Karena pengolahan limbah kami biayanya sangat mahal. Dan kami tidak mau mencemari lingkungan ini Bu. Gini, Bapak bisa buang ke kali, ke tanah, terserah Bapak. Yang penting 10%. Gimana? Ya udah, oke. Deal ya?